penjelasan soal penalaran logis A. Oke, di soal ini kita diberi 6 premis atau pernyataan logis. Tujuan kita adalah mencari kesimpulan, yaitu aku membeli apa. Sekarang kita bahas satu persatu premisnya. 1. Jika hari ini adalah hari Minggu, maka semua toko tutup. Ditulis dalam simbol P ke Q. 2. Aku sedang di pasar atau sedang di mall. Ditulis R ke S. 3. Jika aku sedang di mall, maka hari ini bukan hari Minggu, berarti S ke P. 4. Semua toko tidak tutup, jadi Q. 5. Jika aku sedang di mall, jika aku sedang di pasar, maka aku membeli buah, maka R ke T. 6. Jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Ditulis dalam U ke W. Sekarang kita mulai langkah-langkah penelarannya. Dari premis 4, Q, dan premis 1, P ke Q. Kita bisa simpulkan P, karena kalau Q salah, maka P juga tidak benar. Artinya hari ini bukan hari Minggu. Lalu dari premis 3, S ke P. Kita tahu kalau P benar, maka S bisa jadi benar. Tapi dalam premis 2, R ke S, berarti aku sedang di pasar atau di mall. Karena P, maka kemungkinan S benar sesuai hubungan tadi. Tapi kita lihat dulu berketertarikan dengan pasar. Dari premis 5, R ke T. Kalau aku di pasar, maka aku membeli buah. Kita perlu lihat apakah R benar. Dari premis 2 tadi, R ke S. Kita sudah tahu bahwa S ke P dan P benar, maka S bisa benar. Tapi kita juga bisa pakai penuh silogisme untuk melihat kemungkinan T. Dari kombinasi logika di bawah tabel diturunkan bahwa kesimpulan akhirnya adalah T, yang artinya aku membeli buah. Kesimpulannya adalah aku membeli buah atau disebut T. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Pala dari kelompok 2 kelas TI 25E. Oke, sekarang kita bahas soal studi kasus berikut ini. Diketahui ada 3 premis atau pernyataan logis, yaitu 1. Jika aku ke kampus, maka aku membawa laptop. 2. Aku tidak membawa laptop. 3. Jika aku tidak ke kampus, maka aku belajar di rumah. Kita juga punya keterangan simbolnya. A sama dengan aku ke kampus, B sama dengan aku membawa laptop, C sama dengan belajar di rumah. Pertanyaannya adalah, di mana aku belajar? Sekarang kita ubah ke bentuk simbolik. A implikasi B, 2 negasi B, 3 negasi A implikasi C. Dari pertanyaan pertama dan kedua, premis 1 bilang jika aku ke kampus maka aku membawa laptop. Tapi premis 2 bilang aku tidak membawa laptop. Kalimat itu berarti B salah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A juga salah, artinya aku tidak ke kampus. Nah, kalau A salah, kita tahu dari premis ketiga, jika aku tidak ke kampus, maka aku belajar di rumah. Berarti dari negasi A, implikasi C, kita bisa simpulkan C benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Felix Sidik dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus penalaran logis. Premis pertamanya, jika aku ke kantor, maka aku menyalakan komputer. Yang kedua, jika komputer menyala, maka aku mengetik laporan. Yang ketiga, jika aku mengetik laporan, maka aku mengirim email. Yang keempat, aku tidak mengirim email. Yang kelima, jika aku tidak datang ke kantor, maka aku bekerja dari rumah. Untuk pertanyaannya, di mana aku bekerja hari ini? Untuk simbol-simbolnya, simbol O mewakili aku datang ke kantor, simbol P mewakili aku menyalakan komputer, simbol R mewakili aku mengetik laporan, simbol S mewakili aku mengirim email, simbol T mewakili aku bekerja dari rumah. Nah, untuk logika simbolik dari premis pertama, yaitu O implikasi P. Untuk nomor 2, P implikasi R. Yang ketiga, R implikasi S.
dan yang keempat negasi S, yang kelima negasi O implikasi T. Untuk bentuk atau langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita memakai modus Tollens dari premis yang ketiga serta keempat, yaitu R implikasi S dan negasi S. Memakai modus Tollens yang akan menghasilkan negasi R. Dari negasi R kita cari lagi yang memiliki simbol yang sama, yaitu R. Untuk yang kedua kita pakai premis yang kedua dan memakai modus yang sama, yaitu modus Tollens. Jadi P implikasi R serta negasi R akan menghasilkan negasi P. Nah, dari negasi P kita cari lagi yang ada P-nya, yaitu premis pertama, yaitu O implikasi P dan negasi P yang akan menghasilkan negasi O. Untuk langkah terakhir, yaitu langkah keempat, kita cari lagi yang ada simbol yang samanya, yaitu O. Jadi kita pakai premis yang terakhir, yaitu yang kelima, negasi O implikasi T dan negasi O yang akan menghasilkan T. Untuk yang terakhir kita memakai modusnya modus ponens yang akan memberikan kesimpulan aku bekerja dari rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mall, R sama dengan saya tidak berada di rumah. Kita ubah jadi bentuk logika simbolik. Poin 1, P implikasi Q. Poin 2, negasi Q. Poin 3, R implikasi negasi Q. Poin 4, R. Poin 5, jadi kesimpulannya nanti pakai negasi P. Langkah penelarannya begini, dari premis 3 dan 4, kita tahu bahwa karena R benar, maka negasi Q juga benar. Artinya saya memang sedang berada di mall. Lalu dari premis 1, P implikasi Q, dan karena negasi Q benar, kita bisa simpulkan bahwa negasi Q artinya hari ini bukan hari Minggu.